Suasana di kantor serikat mencekam. Kepanikan melanda seisi ruangan. Frankie, dengan wajah muram dan mata tajam, berjalan cepat menyusuri lorong-lorong. Seluruh personel yang dikirim ke distrik 9 hilang tanpa jejak. Kegelisahan membayang di wajahnya. Tanpa membuang waktu, Frankie bersiap turun tangan sendiri. Baginya, ini adalah tanggung jawab yang tak bisa ditunda. Namun saat melangkah keluar dari gedung, langkahnya terhenti. Seorang pria menyapanya. "Yo, Frankie, sepertinya kau sangat sibuk. Bisa kita bicara sebentar?" Suara itu milik Panji, sosok misterius yang jarang bicara tanpa alasan. Frankie menjawab cepat, "Aku tidak punya waktu. Lain kali saja." Namun Panji menambahkan satu kalimat yang membuat Frankie terhenti. Tapi ini tentang Konig der Lehre. Frankie menoleh cepat, matanya membelalak. "Apa katamu?" Sorak-sorai membahana. Ribuan orang berteriak dalam kegembiraan brutal, memenuhi arena kolosal yang diselimuti kabut ilusi. Di tengah kebingungan, Farel berdiri dengan napas tertahan, matanya menyapu kerumunan. Tiba-tiba, suara komentator menggema, lantang dan mengejek. Penantang berikutnya, seorang pecundang, maksudku, pejuang, yang dikirim langsung oleh Tuan Muda. Walau, jujur saja, aku tak yakin dengan kemampuannya. Farel mengernyit. Nada sinis itu membuat darahnya mendidih. "Hei, ini di mana? Kembalikan aku ke tempat semula," teriaknya, tapi tak ada jawaban. Komentator melanjutkan. Dan lawannya kali ini adalah budak yang dihukum karena gagal menyelesaikan tugas. Dia adalah Farel terkejut bukan main. Nama itu menghantam pikirannya seperti palu. Dari gerbang arena, muncul sosok besar dengan tubuh penuh gumpalan daging, seperti tak lagi manusia. "Farel," gumam makhluk itu lirih. "Aku bersyukur kau datang. Kumohon, akhiri penderitaanku." Farel membeku. Dunia di sekelilingnya seakan runtuh dalam kebingungan. Nada berjalan pelan menyusuri hutan yang dipenuhi kabut tebal. Pandangannya awas, kecurigaan terus mengikutinya sejak tadi. "Aku yakin orang itu masih di sekitar sini. Hei, keluarlah kalau kau berani," teriaknya lantang. Namun dari belakang, sebuah portal tiba-tiba terbuka. Sebelum sempat bereaksi, seseorang muncul dan menyekapnya. Nada ditarik masuk ke dalam gerbang misterius itu, dan dunia di sekitarnya lenyap dalam sekejap. Pertarungan terus berlangsung di tanah tandus. Albert bertarung dengan sosok yang ia kenal betul, namun kini tampak asing, mantan kekasihnya, Sela. "Sela, dengarkan aku. Kau mengenalku. Aku tidak kenal kau," bentak Sela, lalu melancarkan pukulan bertubi-tubi. "Apa yang terjadi padamu sejak saat itu? Ini bukan dirimu. Diam, kau terlalu cerewet." Aura hitam menyelimuti tinju Sela. Ia memasang kuda-kuda yang sangat Albert kenali. Melihat itu, Albert tersenyum getir. "Kau masih ingat gaya itu? Sepertinya tak ada pilihan lain." Simbol di telapak tangannya bersinar. Venom miliknya aktif. Tangannya berevolusi menjadi tameng kokoh. "Aku siap." Tinju gelapnya menghantam tameng Albert, namun ia bertahan. "Kita dulu sering berlatih seperti ini," katanya, mencoba mengingatkan. Sela melompat dan menyerang dari udara. Albert menghindar, menembakkan peluru dari pistol kecil yang ia sembunyikan. Ia tahu serangan itu takkan mengenai, Sela terlalu lincah. Tapi itu bukan tujuannya. Ia hanya ingin waktu, kesempatan untuk memahami. Pertarungan berlangsung cepat dan brutal. Hingga akhirnya Sela kesal. "Aku muak. Selesaikan ini sekarang. Biar aku bermain sebentar lagi," jawab Albert sambil menganalisis. Ia sadar ada sesuatu yang berubah dari dalam diri Sela. Bukan sekadar kemarahan, tapi deformasi jiwa. Tiba-tiba, Sela melepaskan kekuatan sejatinya. Tinju hitamnya berubah menjadi bentuk kepala monster, dan serangannya menjadi lebih liar, membabi buta. Albert tak lagi mampu bertahan. Sebuah pukulan menghantam tubuhnya. Ia terpental keras. Luka yang ia terima bukan luka biasa, ada racun di dalamnya, merayap cepat ke seluruh tubuh. Tubuhnya gemetar, pandangannya buram. Namun di benaknya, kenangan saat bersama Sela muncul kembali, hari-hari penuh tawa dan kehangatan. Sela mendekat, tatapannya dingin dan tak berperasaan. "Ada kata terakhir?" tanyanya. Albert tersenyum lemah. "Sepertinya, tidak ada pilihan lain. Ayo kita akhiri, bersama." Kata, bersama, membuat Sela tertegun sesaat. Namun belum sempat ia bertanya, Albert berdiri, memeluk tubuh Sela dari belakang. Tamengnya membesar, membungkus mereka berdua, lalu meledak menjadi energi seperti roket yang meluncur ke langit.
Sela berontak di dalamnya. Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Albert menahan erat. Tenanglah, kita akan berakhir bersama. Roket itu berbalik arah, menukik tajam ke bawah. Namun di detik-detik terakhir, mata Sela membesar. Sesuatu dalam dirinya berubah. Ingatannya kembali. Albert, di mana kita? Kenapa kita? Albert membeku, terkejut. Tapi sudah terlambat. Ia hanya sempat berbisik pelan, Sela, aku mencintaimu. Langkah-langkah anggun terdengar menuruni tangga. Sepasang sepatu bot hitam menginjak tiap anak tangga dengan tenang. Sosok itu mengenakan mantel merah marun dengan hiasan rantai emas, serta topi tinggi khas bangsawan pria. Wajahnya cantik, namun tatapannya menyimpan sesuatu yang ambigu, antara pesona dan bahaya. Seno yang berdiri tak jauh dari tangga menyipitkan mata, merasa aneh namun familiar dengan kehadiran sosok tersebut. Kau, seperti tidak asing. Wanita itu tertawa kecil, menyandarkan satu tangan di topinya seolah hendak menyapa dalam gaya aristokratik. Apakah kita pernah bertemu? Di mana ya? Seno berpikir keras. Matanya menatap tajam, mencoba menggali ingatan yang terkubur 5 tahun lalu. Dan saat potongan insiden lama terlintas di benaknya, matanya membelalak. Jangan bilang, kau itu, Eleusis. Wanita itu bertepuk tangan kecil penuh semangat, seperti seorang aktor menerima standing ovation. Luar biasa sekali, intuisimu tajam sekali, Seno. Tiba-tiba, tubuh wanita itu mulai berpendar, siluetnya bergelombang seperti ilusi. Dalam hitungan detik, sosoknya berubah menjadi pria muda yang rupawan, mengenakan pakaian yang serupa, mantel bangsawan, namun dengan postur dan aura maskulin yang kuat. Maksudmu bentuk ini ya? Benar sekali, aku adalah Eleusis. Kau sangat hebat bisa menebaknya langsung. Aku jadi semakin tertarik padamu. Seno kini bersiaga. Ia mengatur napasnya, tangannya perlahan bergerak ke arah senjatanya, matanya penuh ketegangan. Namun sebelum Seno sempat bicara, sudah kubilang aku hanya ingin mengobrol denganmu. Aku tidak ingin ikut denganmu ke sana. Seno terdiam. Ia belum mengatakan sepatah kata pun soal menangkap Eleusis. Raut wajahnya berubah, kini dipenuhi ketegangan dan kesadaran akan siapa yang sedang ia hadapi. Kau, membaca pikiranku. Eleusis tidak hanya berbahaya secara fisik, tapi juga bisa menembus pikiran. Kalau kamu penasaran sama kelanjutannya, klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya.